Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, sahabat kajian Kopi Jiwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang pertama ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kajian saya, yaitu kajian Kopi Jiwa. Kajian saya insya Allah akan lebih banyak membahas tentang jiwa kita, jiwa manusia. Makanya di sini pakai Kopi Jiwa. Tapi mengapa ada kata kopi? Ya, apa hubungannya antara kopi dengan jiwa sehingga di sini diidofakan atau digandingkan dengan kata jiwa? Setidaknya ada 3 alasan mengapa saya menggunakan kata kopi. Yang pertama, ini karena kata kopi saat ini di masyarakat kita, terutama di kalangan anak-anak muda, itu sudah digunakan untuk menunjukkan makna refreshing. Jadi kalau ada seseorang yang mungkin dalam berpikirnya kurang jernih, gitu ya, pikirannya agak sedikit ruwet, sehingga agak sedikit ngaco omongannya, ya, maka sebagian kita mengatakan mungkin Anda kurang ngopi, ya. Nah, dari sinilah saya mau juga menggunakan kata kopi jiwa dengan makna bahwa mudah-mudahan kajian ini akan menjadi bahan yang akan merefresh jiwa kita, ya. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan setelah jiwa kita direfresh, ya, ke depan kita akan menjadi orang-orang yang memiliki jiwa lebih bersih, ya, sehingga perbuatan kita akan cenderung lebih baik. Ini harapan saya, dan mudah-mudahan juga menjadi harapan kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mengapa saya menggunakan kata kopi, ya, ini karena untuk lebih mengingatkan saya dan mudah-mudahan Anda juga semuanya, yaitu salah satu perumpamaan yang akan saya sampaikan dalam kajian nanti, yaitu bahwa ketika dalam proses perjalanan hidup ini jiwa kita sudah mulai kotor, maka jiwa kita akan seperti kopi. Nah, cara yang paling tepat untuk membersihkan gelas yang sudah terisi kopi adalah dengan cara menuangkannya, membuangnya, ya, semuanya, ya. Kemudian diisi dengan air yang jernih. Nah, ini nanti salah satu perumpamaan yang insya Allah akan saya sampaikan, sehingga dari sini saya menggunakan kata kopi, ya. Yang ketiga, alasannya karena kajian-kajian ini yang insya Allah akan saya sampaikan ini sebenarnya sejatinya berasal dari obrolan-obrolan lepas saya dengan kawan-kawan ketika kita sedang santai, sedang ngopi, ya. Sehingga supaya lebih familiar antara kawan-kawan kita yang kopi jiwa, ya. Dan supaya lebih mudah mengingatnya juga. Nah, baik, kita mulai kajian ini tentang jiwa manusia, ya. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita manusia dalam bentuk yang terbaik, ya, paling baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam surat Atin Allah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan, kami di sini adalah Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik.
yang berbeda dengan makhluk yang lain. Kita memiliki raga, ya. Kita memiliki jiwa, kita memiliki ruh, kita memiliki hati, dan kita memiliki akal. Berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, kalau kita lihat di dalam dunia IT, kita mengenal istilah kata hardware atau perangkat keras. Nah, raga kita ini adalah perangkat keras yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, ini terlihat oleh mata kepala. Nah, tapi ada yang tidak terlihat, yaitu software, ya. Kalau untuk mengoperasikan itu butuh software, ya. Yaitu jiwa kita, itu tidak terlihat. Tapi walaupun tidak terlihat, ini tidak kalah pentingnya dengan yang terlihat, dengan raga. Sama di dunia IT tadi, ada hardware, ada PC, ada monitor, ya, dan lain sebagainya yang termasuk perangkat keras, tapi tidak ada softwarenya, nggak mungkin bisa berfungsi, ya, yang bisa kita nikmatin. Nah, ada juga nanti daya, kalau di ini listrik, ya, untuk menghidupkan. Nah, ini dalam diri kita ini ada ruh namanya. Jadi ada jiwa, ada raga, maaf. Yang pertama ada jiwa, yang kemudian ada ruh, ya. Nah, hati dan akal inilah nanti yang ada di dalam jiwa, ya. Nah, jiwa ini dalam bahasa Arab itu disebut dengan an-nafsu, ya. Mungkin kita sering mengatakannya di bahasa kita itu nafsu, itu hawa nafsu, ya. Padahal kalau kita kembali ke Arab, ya, bahasa Indonesia ini, mohon maaf, banyak sekali kata-kata yang berasal dari bahasa Arab, ya. Nah, hawa itu sebenarnya keinginan. Jadi yang sering kita sebut dengan nafsu itu sebenarnya keinginan, ya, keinginan jiwa. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 40, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut, ya, akan makom Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan. Ini sudah mirip dengan bahasa Indonesia malah. Wa nahan nafsa, dan menahan jiwa, menahan diri, anil hawa, dari keinginan jiwa tadi, keinginan nafsu. Nah, nafsu tadi, an-nafsu atau jiwa tadi, pada saat dilahirkan ke dunia ini, kita atau siapapun itu dilahirkan dalam keadaan suci, ya. Jadi siapapun ketika lahir ke dunia ini itu memiliki jiwa yang awalnya bersih, ya. Tidak ada satu kotoran pun. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, yuladu, ya, ke dunia ini alal fitrah, dalam kondisi fitrah. Sebagian ulama menjelaskan makna al-fitrah ini dengan makna al-istiqomatu wassalamah. Al-istiqomah, lurus, ya. Jadi jiwa kita ini pada dasarnya lurus, nggak mencong-mencong, nggak belok-belok, ya. Wassalamah, dan selamat dari berbagai macam celah, aib, ya. Jadi pada saat dilahirkan itu jiwanya bersih kita. Bahkan andai kata, ya,
kita ini hidup, kemudian tidak ada unsur-unsur negatif. Walaupun ini tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan hal-hal negatif dan Allah izinkan itu untuk mempengaruhi kita, ya. Dan ini sudah bagian dari sunnatullah. Andai kata itu tidak ada hal negatif, tidak ada, insya Allah kita akan memiliki jiwa yang tetap bersih dan akan mengakui kemahasucian Allah, ya, akan berada pada jalan atau rel yang benar, ya, dan akan memiliki perilaku yang baik. Nah, namun karena sunnatullah tadi ada hal-hal negatif, ya, sehingga dalam perjalanannya jiwa kita terpengaruh, ya, oleh hal-hal yang negatif tadi. Nah, ada hal-hal yang dari luar yang mempengaruhi jiwa kita, masuk ke dalam jiwa, bukan hanya dari luar, sudah masuk ke dalam jiwa, ya, baik yang negatif ataupun yang positif. Kenapa saya dahulukan negatif? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syams ayat 7, 8, 9 dan 10 Allah menyebutkan kata fujur lebih dulu, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan penciptaannya, penyempurnaannya, ya. Fa'alhamha, kemudian Allah ilhami. Ingat, di sini Allah menggunakan kata ilham, ya. Sebagaimana ilham itu masuk ke dalam jiwa, ke dalam diri kita, kemudian menimbulkan inspirasi yang akan mempengaruhi perbuatan. Ini kata alhama, masuk fujuraha. Nah, ingat, dalam kajian balaghah, dalam ilmu balaghah, ya, ada kajian yang namanya takdim wa ta'khir, ya, mendahulukan satu lafaz dari lafaz yang lain. Nah, kenapa di sini Allah mendahulukan kata fujur daripada takwa? Padahal biasanya yang positif dulu, yang baik dulu didahulukan. Nah, ini tentu ada makna lebih yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar ada positif dan negatif, ya. Apa itu? Yaitu bahwa tadi sunnatullahnya, potensi-potensi negatif, ya, itu lebih punya lebih kemungkinan besar akan mempengaruhi jiwa manusia, ya, daripada yang negatif, daripada yang positif. Ketika dibiarkan jiwa kita begitu saja, maka yang masuk hanya unsur-unsur negatif, unsur-unsur fujur, unsur-unsur yang tidak baik. Sementara unsur takwa, unsur positif itu harus ada upaya, harus ada upaya pembinaan, harus ada upaya dakwah, harus ada upaya pendampingan. Nah, ini kenapa Allah dahulukan itu? Maka apabila ada, ya, seorang anak kecil dibiarkan begitu saja di jalanan hidup lepas, tanpa ada pendampingan, tanpa ada pendidikan, tanpa ada pengarahan, pendampingan, maka kemungkinan besar anak ini akan menjadi anak yang tidak baik ke depannya. Kenapa? Unsur-unsur yang masuk ke dalam jiwanya lebih banyak yang negatif. Dia akan mendapatkan unsur negatif dari lingkungan, dari pertemanan, dari apa yang dia lihat dan lain sebagainya. Nah, inilah kondisi jiwa kita pada saat dalam perjalanan hidup ini, ya. Jadi tadinya bersih, kemudian dengan berjalannya waktu, ya, ada unsur-unsur yang masuk dalam jiwa kita, baik yang negatif ataupun yang positif, ya. Sehingga ada kemungkinan menjadi lebih kotor kalau tidak ada upaya untuk membersihkan. Ketika itu dibiarkan saja, ya, maka akan semakin kotor.
Sehingga perilaku yang akan muncul atau yang keluar dari jiwa kita, akan dari diri kita ini adalah cenderung tidak baik. Di sini persis jiwa kita ini seperti akuarium. Maka saya sering menggunakan istilah akuarium jiwa manusia. Ketika kita membeli akuarium pertama, kita isi dengan ikan dan air yang bersih. Sini mungkin sebagian dilengkapi dengan hiasan, tanaman dan lain sebagainya. Terlihat indah, pertama indah sekali. Demikian pula kita melihat anak kecil, anak yang baru lahir itu enak, nikmat. Tapi bagi orang yang memiliki jiwa yang masih normal, kalau yang tidak normal, orang yang sudah sakit jiwanya, itu tidak bisa menikmati. Bahkan dia akan melakukan tindakan tega untuk melakukan tindakan penganiayaan, atau bahkan bisa membunuh. Sekarang zamannya lagi baru lahir anak dibuang. Nah, ini pada dasarnya, pada prinsipnya, ketika baru lahir itu bersih, sehingga enak tadi. Akuarium itu enak dilihat pertama. Tapi coba 1 minggu tidak dibersihkan, maka akan banyak noda-noda atau kotoran yang masuk dalam akuarium itu. 1 bulan tidak pernah dibersihkan, saya yakin semakin kotor. 1 tahun tidak dibersihkan, maka kemungkinan besar ikannya sudah pada mati, bukan lagi kotor airnya. Sehingga tidak ada lagi enak-enaknya dilihat. Demikian pula dengan jiwa kita. Ketika tidak pernah ada upaya-upaya untuk membersihkan atau menghindarkan dari hal-hal yang negatif, maka kemungkinan yang perilaku yang akan keluar dari jiwa kita itu tidak enak, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana unsur-unsur tadi, baik yang negatif ataupun yang positif, masuk dalam jiwa kita, dan bagaimana cara membersihkannya? Insya Allah akan saya sampaikan pada kajian berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi